Kartono dari Delta Musik. Ya, saya umur 37 sekarang. Jadi Delta Musik ini udah mulai dari waktu saya umur 20-an. Jadi 24-25 saya pulang dari kuliah di Australia, lalu mulai Delta Musik. Ya, pertama kita mulai dari toko ya. Jadi kan saya hobi gitar, jadi kebanyakan beli gitar, akhirnya saya pribadi, wah gitar udah banyak, jadi kita coba jual lagi. Dan akhirnya ketemu dengan supplier, akhirnya kita jadi reseller. Jadi awal mulanya dari hobi dulu ya, karena hobi, terus ada rezeki beli gitar lagi, jadi akhirnya banyak. Nah itu motivasi awalnya sih. Yang pertama dijual gitar, karena kan saya hobi gitar, jadi saya tahu detail-detailnya gitar dari A sampai Z lah, bisa dibilang gitu. Jadi saya ngerti nih gitar bagus, nih gitar biasa. Jadi ini saya kasih informasi ke calon-calon pembeli, nih gitarnya bagus, gitarnya buat belajar bagus. Jadi itu asal mulanya gitu. Kenapa milih jadi entrepreneur ya? Mungkin awalnya ini ya, jiwa dagang. Jadi ada duit, dijadiin sesuatu, akhirnya dijual, ada profit kan. Nah mungkin dari situ diulang-ulang terus, jadi nggak kepikiran untuk kerja di kantor gitu. Saya jurusannya e-business sama musik, jadi kita ambil 2 degree. Saya udah mulai di Australia online duluan, jadi saya lihat market di situ, oh bagus ya online ya, tapi ternyata pas balik Indonesia online itu belum seperti sekarang, jadi harus buka toko offline, jadi disinilah mulai toko offline-nya gitu. Dari awalnya saya dari pertama saya dari Australia saya udah pegang merek satu. Pas pulang saya kerjasama dengan brand Australia. Nah, karena produknya lumayan mahal, jadi saya cari juga supplier di sini. Gitu. Jadi distributor sambil retail. Jadi reseller untuk distributor lain. Hobi dari kecil ya, dari kecil kan belajar piano, belajar macam-macam, tapi koneknya sama gitar. Musik paling disukain, kalau dulu rock ya, ya masih muda kan rock. Nah, tapi kalau sekarang saya senang semua sih, jadi semua musik saya dengerin, semua musik saya analisa ini bagusnya di mana gitu. Jadi cita-cita di awal memang saya senang untuk bikin produk.
Jadi gimana caranya untuk bikin brand sendiri dengan kualitas bagus. Jadi saya mulai dengan brand Delta karena Delta Musik saya udah mulai dari awal kan. Waktu saya mulai, nah akhirnya saya beranikan diri untuk patenin Delta sebagai brand alat musik. Nah, jadi kalau ada merek Delta, itu kualitas harus bagus. Itu cita-cita saya. Jadi apapun yang ada tulisan Delta, itu harus bagus kualitasnya. Nah, tapi harganya juga harus bisa sesuai dengan market Indonesia. Jadi saya cari yang bisa dibilang harganya menengah ke bawah, tapi kualitasnya menengah ke atas. Kalau alasan tertentu nggak ada ya, itu dari family business juga namanya Delta, tapi bukan di musik. Gitu. Kalau untuk sekarang hampir semua produk alat musik ada, tapi kita memfokuskan untuk bikin brand sendiri. Jadi Delta itu ada gitar akustik, gitar elektrik, ampli, aksesoris gitar seperti gig bag, tasnya gitar, terus kahon, perkusi. Kahon kita ada 3 macam, perkusinya kahon, terus bentuk laptop, sama bongo. Ya, sama kita juga kerjain proyek sound system. Jadi untuk kebutuhan aula, rumah ibadah, kafe, atau yang lainnya lah. Jadi itu juga saya bikin brand Delta. Jadi untuk proyek-proyek itu sound system itu bisa dibilang zero complaint. Jadi kita kasih zero complaint. Kenapa? Jadi kalau kita yang setting, saya yang setting, itu sesuai kebutuhan dia dan bisa dibilang mengurangi resiko kerusakan. Kan biasa kalau nggak ngerti digeber, tiba-tiba rusak, ya kan? Terus ya salah pakai bisa rusak, tapi kita edukasi juga untuk usernya. Jadi dari awal sampai akhir harus connect tuh. Kalau kita hanya pasang aja, ujung-ujungnya saya ditelepon, rusak nih. Jadi dari pengalaman itu, saya buat sekarang zero complaint itu. Kalau untuk produk gitar ya, atau apapun yang Delta bikin, itu saya kerjasama dengan pengrajin-pengrajin di Indonesia. Jadi saya lihat kalau si pengrajin A sesuai dengan kualitas dan standar saya akan kerjasama dengan dia. Untuk gitarnya misalkan gitar, untuk tasnya, untuk produsen tas, saya juga cari yang memang kompeten dan ya sesuai standar saya. Jadi semua harus sesuai standar saya, baru saya bisa kerjasama dengan pengrajin itu. Kalau gitar kita kerjasama dengan pabrik gitar yang memang dia ekspor juga. Terus kalau tas di Bandung, ya kan. Kalau ampli juga ada di Bandung. Jadi semua riset bareng sama saya, tapi produksinya saya serahkan yang saya bisa percayakan. Jadi mereka itu udah saya percaya, baru saya ajak kerjasama. Jadi bisa dibilang produk Delta ini menghidupi banyak orang juga. Jadi banyak yang udah mau bisa dibilang perusahaan itu mau kolaps, saya masukin order untuk ayo kita kerja bareng lagi nih, bisa gak? Gitu kan, kita fight lagi nih. Karena kan memang persaingan di industri alat musik ini kan cukup berat nih. Dalam arti kita bisa bikin tapi marketnya memang nggak banyak kan. Marketnya untuk kebutuhan alat musik kan nggak semua main gitar, nggak semua main musik kan. Jadi beda dengan bisnis di mungkin makanan, mungkin pakaian kan beda. Untuk target market kita, karena passion saya di gitar dan saya ngerti banget gimana awal mula main gitar sampai expert kan, sampai jago. Jadi banyak kesalahan di awal beli gitar tapi nggak bener. Kita bukan bicarakan bagus nggak bagus, tapi bener nggak bener. Gitar ada yang nggak bener terus fals, ya kan. Jadi kita membuat produk yang bener dengan harga yang bisa dibilang murah. Jadi untuk pemula-pemula yang mau belajar, nah
gitar Delta ini cocok banget. Karena kita juga ada edukasi musik, kita ada kursus musik, kita ada, ya kita sering bikin seminar-seminar, kita bikin gathering untuk sharing gitar. Jadi input semua saya catat apa yang bisa dimasukin di produk kita, produk Delta. Jadi kalau yang mau belajar gitar, beli produk Delta nggak mungkin salah tuh. Bisa dijamin, maksudnya ini gitar bisa dipakai dari pemula sampai dia manggung pun bisa gitu. Untuk teman artis ada beberapa pakai, ada teman-teman edukasi juga ada pakai. Jadi artis kita ada banyak sih, ada banyak yang kita ajak kerjasama. Jadi sekarang ini saya kerjasama dengan artis, bukan kita endorse ini tolong dipakai, bukan seperti itu. Tapi ini produk kita lokal, cobain dulu ya. Ini sesuai dengan standar lu nggak? Sesuai standar di panggung nggak? Kalau dia udah oke, baru kita ajak kerjasama. Jadi beda dengan kalau awal-awal kita cari endorsement kan, kita hanya memberikan, ayo lu tolong support saya. Tapi kalau ini sekarang lebih ke apa ya? Saling support lah. Kita nggak berbicara dengan uang, tapi ini produk lokal nih. Oke gak untuk Indonesia gitu. Jadi kan kita mau melawan produk-produk import ya. Karena kita sudah dikuasai nama, bisa dibilang 90% import untuk alat musik. Kalau membedakan ya, pertama itu harga pasti. Kenapa harga? Kalau kita import, ongkos kirim pertama. Ongkos kirim itu sudah bisa dibilang 10-20% dari harga. Jadi misalkan dengan harga yang sama, kita punya hemat ongkos kirim pasti. Nah misalkan contoh, gitar kita yang 2 juta, kita bisa compare dengan gitar merek lain, merek terkenal yang 4-5 juta. Jadi sangat jauh gitu perbedaan harganya yang kita bisa kasih untuk user-user nanti, user Delta gitar, Delta yang lain, jomplang. Jadi misalkan kalau gitar internasional, brand internasional 5 juta, brand lokal, brand Delta cuma 2-3 juta. Jadi hematnya jauh. Kesulitan yang paling saya lagi fight ini adalah ini diterima di masyarakat, dalam arti penerimaan brand lokal. Ini brand image untuk teman-teman di Indonesia tuh masih, oh kalau import merek Jepang bagus, merek Amerika bagus, merek Australia bagus. Memang mereka bagus. Nah kenapa nggak merek Indonesia juga bagus? Nah ini saya harus fight di kayak diterima di masyarakat itu, ngerti gak? Jadi kayak anak baru datang, ini siapa sih nih gitu. Tapi kalau ada bule datang, wih bule gitu, ya kan? Maksudnya ini natural lah orang Indonesia seperti itu. Saya pun juga gitu, wah ini ada bule pasti jago nih. Tapi kan kita Indonesia banyak yang jago-jago juga. Brand image sama, kalau branding kita udah oke, branding bagus, tapi penerimaan bahwa ya lokal, nah itu banyak sekali tuh. Underestimate lah, ya nggak? Jadi ini bukan di brand, bukan di alat musik doang, tapi kan di semuanya ya sebenarnya ya. Misalkan contoh, Indonesia udah bisa bikin mobil, tapi yang laku tetap dari luar. Untuk pandemi sih bisa dibilang kita terpukul banget ya. Tapi karena saya passionnya tetap di sini ya kita harus jalan. Jadi di musik ini harus jalan. Jadi contoh kursus kita juga bisa dibilang 80% hilang. 80% hilang, terus kita switch dari ketemuan guru sama murid jadi online. Jadi kita ada solusi-solusi gitulah. Untuk jualan, untuk toko ini juga waktu itu kita tutup kan, maksudnya takut juga orang, kita terima tamu takut kan.
Jadi ya online. Kalau waktu itu saya berpikir pandemi jangan menjadi kayak hambatan. Jadi COVID ini nggak boleh jadi hambatan. Saya malah mengeluarkan beberapa produk baru juga waktu tahun lalu waktu pandemi. Jadi apa ya? Sebelum pandemi kita udah berjuang, pas pandemi ya kepalang tanggung lah, ya fight terus. Nah, tapi karena kita kerja keras ya pasti market dan berkat juga datang ya. Jadi nggak disangka waktu kita keluarin 3 produk akustik, ternyata di market diterima. Jadi teman-teman dealer, teman-teman toko malah, mau dong barangnya, mau dong ini bagus gitu kan. Jadi itu launchingnya waktu pandemi malah tahun lalu untuk 3 gitar akustik Delta. Gitu. Jadi gimana ya? Ya jangan patah semangat, jangan nyerah aja sih kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya harus dimulai dari muda. Jadi nggak telat ya. Jadi kalau kita sudah telat, kita susah untuk mulai lagi dari mula. Kalau dari muda itu mungkin bisa dibilang tanggungan kita sedikit. Jadi kita single fighter nih. Jadi dalam arti gue kalau rugi nggak apa-apa. Kalau nggak berhasil juga nggak apa-apa. Nggak ada yang dirugikan. Tapi kalau kita sudah mulai berkeluarga, mulai anggap udah pacaran, udah apa. Jadi kita juga ada tanggungan kan. Nah itu juga harus dipikirkan juga. Tapi kalau menurut saya kalau mau jadi entrepreneur berarti kan kamu kerja sendiri, dapat uang, dan kamu bisa memperkerjakan orang lain. Jadi ada nilai plus sharing ke orang-orang yang akan bantu kita juga kan. Kalau bisnis ujung-ujungnya duit ya. Jadi konsisten itu butuh uang. Jadi kita nggak bisa pas jatuh nggak ada duit atau apa ya. Jadi dari awal emang harus nabung sih. Jadi punya dana cadangan. Dalam arti kalau ada sesuatu terjadi, gue nggak mati nih. Gitu. Jadi pas pandemi datang, waduh, itu shock juga. Gimana caranya nih? Tim kita ada beberapa orang, terus kita harus bayar listrik, bayar apa, bayar air, argo berjalan terus. Nah tapi kita harus berpikir ya ini harus jalan. Kalau nggak jalan stop semua banyak yang berharap dari kita juga kan. Jadi untuk jadi entrepreneur ya kamu nggak bisa egois selesai sudah semua. Tim semua kerja apa makan apa gitu. Jadi kan kita harus memikirkan satu keluarga besar yang udah bantuin kita jadi tim kita, itu harus diperjuangkan. Jadi balik lagi ya dana cadangan itu penting. Nggak boleh menyerah. Jadi kalau pengalaman saya, yang nggak boleh menyerah itu sangat ego banget lah. Karena kita mulai ada gagal. Kita mulai gagal turun. Mulai lagi akan lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi pasti ada gagal lagi di satu hal. Tapi hal lain naik lagi. Jadi pelan-pelan. Jadi jangan sampai berpikir gue kalau kerja A, kerja B, gue langsung naik. Itu nggak ada yang instan. Jadi Delta brand ini terjadi juga banyak berdarah-berdarahnya juga. Dalam arti 1 gagal, 2 gagal. Gagal itu duitnya banyak loh yang hilang. Tapi nggak bisa dihitung kalau kita ada passion di situ. Gitu. Jadi kalau di Delta ini kita punya moto ya working with passion. Jadi kalau bisa dilihat di sini. Nah, jadi kita kerja di musik, semua yang kerja di sini juga passionnya saya tanya dulu. Kamu ada passion nggak di musik sama di gitar? Kayak gitu. Jadi ini emang
kita punya market tuh nggak sebesar kamu jualan beras, ya kan? Kamu jualan baju, kamu jualan beras, beli beras pasti laku itu beras. Kalau gitar kita stok gitar belum tuh laku, gitu. Tapi pasti kalau kita lakukan dengan sukacita, dengan passion ya pasti jalan sih. Pasti dipertemukan dengan supplier, penjual, sama pembeli. Ya dipertemukan sama teman-teman semua lah untuk membangun secara nggak langsung ya, membangun bisnis kita. Jadi misalkan saya ketemu artis, saya ketemu pengajar musik, saya ketemu kayak toko-toko di bidang lain. Kita bisa dapetin ilmu-ilmu mereka, meskipun bukan di dunia musik, ya kan? Jadi misalkan ketemu si A, dia sukses jualan baju, sukses jualan elektronik. Nah, gimana dia bisa sukses? Ya, saya ambil poin-poin yang, kayaknya bisa gue lakukan nih yang ini nih. Nggak semua bisa kita copy, tapi kita bisa ambil poin-poin yang penting aja, gitu. Jadi contoh misalkan saya lihat banyak sekarang yang ikut-ikutan jualan sepeda, jualan ikan cupang, ya kan. Nah, saya lihat mereka-mereka yang memang passion di situ berhasil, tapi kalau yang nyoba-nyoba doang nggak berhasil. Nah, itu hukum alam sih sebenarnya. Kalau kita ngerti dari A sampai Z, nggak usah takut untuk berjuang di area itu. Buat yang mau alat musik yang bener, yang bagus, tapi harganya nggak terlalu mahal, ya mungkin bisa mampir ke Delta Musik ya. Jadi kalau di Instagramnya @deltamusik. Kalau untuk produk-produk kita yang gitar @deltaguitars.id. Nah, itu yang kita lagi fight untuk market Indonesia. Jadi buat edukasi, buat manggung, buat apapun itu, produk yang nggak mahal udah bagus gitu. Jadi kalau di kita di Delta Musik itu bagus nggak harus mahal. Mahal udah pasti bagus, kecuali ditipu. Ya, kita ada showroom di Tanjung Duren Barat 1 nomor 13. Jadi kalau di Google Map bisa tulis Delta Musik Showroom. Langsung ketemu, langsung direction, datang. Langsung, nggak bakal nyasar. Oke guys, jadi buat teman-teman yang punya hobi gitar, yang punya passion di gitar, mau kerjasama dengan kami, dengan Delta, bisa hubungi kami di Instagram @deltamusik. Jadi bisa kerjasama apapun itu. Jadi mau yang jadi reseller boleh, yang mau jadi endorser juga boleh. Jadi kita bisa lihat dulu performance-nya seperti apa, nanti kita bisa kerjasama. Oke guys, thank you.